Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaid Ismatul dari R13 akan mempresentasikan tugas akhir praktikum PT 1 mulai dari proposal hingga praktikum modul 6. Adapun dari kelompok R13 ini yang terdiri dari saya sendiri Zaid Ismatul, kemudian ada Alia, kemudian ada Ananda. Baik, di sini saya akan membacakan profil perusahaan. Nama perusahaan kami yaitu PT Nanyawuh. Alamat di Jalan Gemuruh nomor 42A. Tanggal didirikan 19 Februari 2015. Jumlah tim kerja kami ada 3. Lalu hal yang melatar belakangi PT Nanyawuh ini yaitu dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin berkembang, membuat segala sesuatu terasa lebih mudah sehingga dibutuhkan inovasi baru pada suatu produk. Maka dari itu, kami akan membantu perusahaan yang ingin bekerja sama bersama kami untuk dapat mengembangkan produk sesuai dengan keinginan konsumen. Di sini ada visi dan misi dari perusahaan kami yaitu PT Nanyawuh. Visinya menjadi perusahaan konsultan dalam bidang manufaktur yang inovatif dan berkualitas. Misinya yang pertama, membantu klien mengembangkan ide-ide kreatif, gagasan inovatif untuk menciptakan produk yang berkualitas. Yang kedua, dapat bekerja sama dan bersinergi dengan berbagai perusahaan dalam bidang manufaktur. Nah, di sini terdapat 6 agenda pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, mengenai penetapan tujuan perancangan produk. Yang kedua, proses perancangan produk. Yang ketiga, proses perancangan produk secara rinci. Yang keempat, perancangan sistem kerja. Yang kelima, perbaikan sistem kerja. Dan yang keenam, pengukuran performansi sistem. Baik, yang pertama, penetapan tujuan perancangan produk. Inputnya data kebutuhan dan keinginan konsumen. Prosesnya membuat pohon tujuan, melakukan penetapan fungsi dan spesifikasi. Outputnya pohon tujuan dan spesifikasi produk. Dapat dilihat gambar pada layar. Nomor 1 itu merupakan kuesioner terbuka yang dilakukan untuk mendapatkan data keinginan dan kebutuhan konsumen. Nomor 2 itu merupakan kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen ini didapatkan berdasarkan jawaban-jawaban responden dan dilakukan pendataan berdasarkan kemiripan dan akan didapatkan tabel kebutuhan konsumen berdasarkan kemiripan nomor 2 tersebut. Lalu agar lebih sistematis dilakukan proses pembuatan pohon tujuan. Nah, level di pohon tujuan ini level 1-nya merupakan kebutuhan konsumen. Yang level 2-nya itu merupakan opsi-opsi agar tercapainya tujuan level 1. Lalu yang keempat ada penetapan fungsi. Penetapan fungsi ini dilakukan pembuatan black box dan transparent box untuk mengetahui proses atau fungsi esensial atau utama dari produk yang akan dilakukan perancangan dan pengembangan, yaitu dongkrak jembatan. Lalu yang nomor 5 itu ada penetapan spesifikasi untuk mengetahui batasan-batasan produk. Kedua ada proses perancangan produk. Inputnya pohon tujuan dan spesifikasi produk. Prosesnya menentukan karakteristik produk, membangkitkan dan melakukan pembobotan alternatif, outputnya gambar sketsa produk. Dapat dilihat pada layar. Ini nomor 1 itu pohon tujuan, 2 penetapan spesifikasi dari modul sebelumnya. Lalu yang nomor 3 itu merupakan rumah kualitas. Rumah kualitas ini di sebelah kiri itu ada level 1 pohon tujuan, yang sebelah kanan itu merupakan level 2 dari pohon tujuan. Dilakukan pembobotan, lalu proses selanjutnya itu melakukan pembangkitan alternatif. Itu nomor 4. Dilakukan pembangkitan alternatif ini untuk opsi atau pilihan-pilihan material atau bahan yang akan digunakan untuk produk pengembangan yang sesuai dengan keinginan konsumen. Lalu dilihat banyak pemilihnya, akan didapatkan alternatif yang terpilih dari pembangkitan alternatif yang sebelumnya. Setelah didapatkan alternatif terpilih, digambarlah gambar kasar untuk sebagai bayangan produk yang akan dilakukan pengembangan, yaitu dengan menggambar gambar sketsa. Selanjutnya, yang ketiga ada proses perancangan produk secara rinci, di mana inputnya itu data antropometri, prosesnya pengujian data antropometri dan menentukan dimensi produk,
Lalu outputnya itu gambar teknik produk rancangan. Nah, bisa dilihat pada layar. Pada gambar pertama ini itu ada data antropometri. Nah, di sini tuh sebagai inputnya, di mana isinya itu kita mendapatkan data-data dan variabel-variabel antropometri seperti lebar jari, lebar tangan, panjang jari, tebal telapak tangan genggam, dan sebagainya. Nah, pada gambar kedua ini tuh ada data antropometri yang digunakan. Selanjutnya itu kita golongkan variabel-variabel antropometri mana yang akan digunakan pada dongkrak jembatan. Misalnya, yang pertama ini ada komponennya itu handle. Variabel antropometri yang digunakannya itu lebar jari sama tebal telapak tangan genggam. Lalu contoh kedua, komponennya itu lengan atas. Variabel antropometri yang digunakannya itu lebar tangan sama tebal telapak tangan genggam. Nah, masuk ke proses yang dimana kita lakukan uji keseragaman, uji kenormalan, dan uji kecukupan. Dan di sini juga terdapat perhitungan dimensi produk untuk yang digunakan untuk agar kita bisa mengetahui dimensi-dimensi komponen yang nantinya akan dibuat gambar teknik. Nah, outputnya ini adalah gambar teknik, di mana kita bisa lakukan penggambaran dengan dimensi-dimensi yang sebelumnya itu sudah diketahui dari pengujian-pengujian dan perhitungan. Nah, yang keempat ini perancangan sistem kerja. Inputnya itu data proses perakitan, prosesnya itu melakukan pengujian pada data dan membuat peta kerja. Outputnya itu yang pertama peta perakitan sekarang, yang kedua peta proses operasi sekarang, dan yang ketiga peta tangan kanan dan tangan kiri sekarang. Nah, pada gambar pertama ini tuh ada data proses perakitan. Di sini tuh sebagai inputnya, di mana isinya itu terdapat 30 data waktu perakitan. Nah, di sini tuh masuk ke proses. Yang pertama ada uji keseragaman. Hasil dari uji keseragaman tersebut adalah out of control. Nah, bisa kita lihat garis warna merah ini itu adalah BKA, garis warna biru ini itu adalah datanya, garis warna kuning ini adalah X, dan garis warna abu ini adalah BKB. Kenapa bisa out of control? Karena garis warna biru ini yaitu data melewati BKA dan X. Nah, selanjutnya proses kedua yaitu bisa dilihat pada gambar nomor 3 yaitu uji kecukupan. Dengan keputusannya data yang diambil belum mewakili populasi dan kesimpulannya itu data dinyatakan tidak cukup mewakili populasi. Lalu outputnya itu kita membuat 3 peta kerja. Yang pertama peta tangan kanan dan tangan kiri, di mana waktunya itu kita bisa lihat atau kita bisa menentukan waktunya itu dari proses perakitan. Lalu peta kerja yang kedua itu peta perakitan. Lalu peta kerja yang ketiga itu peta proses operasi. Kemudian yang kelima yaitu perbaikan sistem kerja, di mana input pada yang kelima ini yaitu data proses perakitan, dan prosesnya yaitu melakukan pengujian pada data dan membuat peta kerja. Outputnya yaitu peta perakitan, peta proses operasi usulan, peta tangan kanan tangan kiri usulan. Di sini terdapat yang pertama yaitu data proses perakitan usulan, di mana ini perbaikan dari data proses perakitan pada yang sebelumnya. Dan ini juga terdapat uji keseragaman, lalu uji kecukupan, lalu ada peta perakitan usulan, di mana peta perakitan ini juga pun perbaikan dari peta yang sebelumnya, dan peta tangan kanan tangan kiri usulan pun sama, dan peta proses operasi usulan pun itu perbaikan dari peta proses operasi sekarang. Kemudian yang keenam yaitu pengukuran performansi sistem, di mana inputnya yaitu data proses perakitan sekarang dan data proses perakitan usulan. Prosesnya yaitu melakukan perbandingan data dengan menggunakan MOS.
outputnya yaitu hasil perhitungan metode MOS. Dimana di sini yang pertama yaitu PTKTK sekarang dan usulan itu dibandingkan, dan yang kedua ini terdapat perhitungan menggunakan MOS, dan yang ketiga yaitu hasil waktu baku. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena masih tahap pembelajaran. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.